Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua masih dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang folium ya. Folium atau kita kenal sebagai daun, di mana di dalam folium jika kita melakukan pengamatan secara mikroskopis, kita akan melihat beberapa fragmen atau bagian yang ada di dalam folium. Kemudian kita akan mengetahui ciri spesifik dari setiap folium ya. Di sini nanti ada 3 tanaman, terutama di bagian foliumnya yang nanti akan kita lakukan pengamatan secara lebih detail. Pada materi ini terdapat 3 tanaman ya yang akan kita bahas lebih lanjut tentang fragmennya. Yang pertama ada Guezume folium. Dia berasal dari tanaman yang kita kenal dengan nama Guazuma ulmifolia, termasuk dalam famili Sterculiaceae. Kemudian yang kedua ada CDE folium. Dia merupakan tanaman dari spesies Psidium guazava dan famili Myrtaceae ya. Yang terakhir ada Sericocalicis folium atau kita kenal nama ilmiahnya sebagai Sericocalix crispus dari famili Acanthaceae. Nah, untuk pemerian sendiri dari CDE folium, dia memiliki aromatik ya, rasa sepat. Kemudian untuk yang Sericocalicis, baunya lemah, rasanya agak sepat dan agak pahit ya. Nah, untuk materi awal kita mulai dari Guezume folium. Penampakan simplicia keringnya seperti ini ya, jadi masih terlihat serat-serat daun, kemudian gambar daun segarnya seperti ini. Nah, pengamatan kita mulai dari media air menggunakan perbesaran 40 kali, maka akan terlihat sel-sel epidermis yang nampak pula rambut penutupnya berupa bintang ya. Coba kalian perhatikan lebih lanjut di sini ya, khas sekali penampakan fragmen rambut penutup bentuk bintang yang spesifik ini ya, milik si Guezume folium. Kemudian di sini juga terdapat jaringan mesofil daun serta kristal oksalat bentuk prisma. Biasanya dia kelihatan pula di tulang daun ini ya. Kemudian kita akan juga amati pengamatan secara mikroskopik dengan media kloral hidrat. Perbesaran yang digunakan di sini adalah 40 kali, di mana akan terlihat sel-sel epidermis dengan rambut penutup ya. Bisa Anda lihat di sini ya. Di bagian sel epidermisnya terdapat rambut penutup spesifik berbentuk bintang seperti ini ya. Kemudian ada juga jaringan mesofil dan kristal kalsium oksalat dalam bentuk prisma. Untuk kristal kalsium oksalat silahkan kalian amati pada bagian tulang daun seperti ini. Ya, mesofil daun ini nanti terdiri dari palisade juga ya. Dan klorofil, makanya dia berwarna hijau. Kita perbesar lagi ya pada ukuran 100 kali dengan media air. Jadi nanti teman-teman melakukan pengamatannya dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali, baik itu pada media air dan media kloral hidrat. Nah, di media air ini yang namanya mesofil daun ya.
Kristal kalsium oksalat bisa kalian lihat di tulang daun ini, di antara tulang daun ini atau yang seperti ini. Dia akan muncul atau nampak ya, kristal kalsium oksalatnya berbentuk prisma. Kemudian rambut penutup yang spesifik berbentuk bintang. Sedangkan pengamatan yang lebih jelas lagi ya, pada media kloral hidrat perbesaran 100 kali akan nampak juga stomata tipe anomositik gitu ya. Selain fragmen-fragmen yang tadi sama terlihat pada media air, diantaranya kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, rambut penutup berbentuk bintang, dan mesofil daun. Jika kita lihat secara ilustratif gitu ya, maka untuk guazumefolium ini bisa dilihat ada 6 fragmen utama ya, yang mungkin dilakukan pengamatan. Pertama ada pembuluh kayu dengan penebalan tangga seperti ini. Kemudian epidermis bagian atas seperti ini. Ada juga rambut kelenjar, kalau adik-adik temukan ya. Kemudian ada rambut penutup berbentuk bintang yang khas. Epidermis bagian bawah seperti ini. Ada stomatanya juga di situ ya. Kemudian hablur kalsium oksalat biasanya tersebar pada tulang daun. Yang kedua ini adalah CDE folium dari famili Myrtaceae. Berikut pengamatan pada perbesaran 40 kali ya, baik media air dan kloral hidrat. Di sini nampak pada media air ditemukan atau terlihat fragmen rambut penutup berbentuk cambuk ya, dia menjadi ciri spesifiknya ya. Kemudian terdapat juga jaringan mesofil daun. Pada mikroskop juga biasanya dia berwarna kehijauan atau kecoklatan seperti itu ya, tergantung pada spesifikasi mikroskop yang digunakan. Ini ya, seperti ini contohnya. Kemudian ada juga kristal kalsium oksalat berbentuk prisma. Ini ya, kemudian ini. Dan yang terakhir di media air terlihat juga stomata dengan tipe anomositik. Nah, kita cek secara ilustrasi di sini lebih jelasnya penggambaran ya. Kalau diilustrasikan akan nampak seperti ini, mulai dari kristal kalsium oksalat, rambut penutup berbentuk cambuk, kemudian ini juga termasuk rambut penutup ya. Kemudian ada epidermis dengan mesofil pada bagian atas jika diperbesar lagi ya. Dan juga ada mesofil bagian bawah seperti ini ya. Dia tertempel juga rambut penutupnya. Saya lanjutkan untuk tanaman terakhir pada folium ya. Ada Sericocalysis folium dari famili Acanthaceae. Dilakukan pengamatan pada perbesaran 40 kali media kloral hidrat, maka akan terlihat beberapa fragmen, diantaranya sel-sel epidermis bagian atas ya. Kemudian ada rambut penutup multisel spesifik, dikatakan multisel karena di dalam satu sel rambut penutup ini terdiri dari lebih dari satu sel ya. Ini yang bagian bawah kalau Anda dapat lihat ya. Ada satu sel sendiri, sisanya meruncing ke atas. Nah, terdapat 2 sel, artinya dia rambut penutup multisel yang spesifik. Ada mesofil daun juga di sini. Jika melihat lebih jelas lagi ya, di sini secara ilustrasi bisa diamati penampakan epidermis atas
dari serikokalisis, kemudian epidermis bawahnya disertai dengan stomata, kemudian ada sistolit ya. Kalau adik-adik menemukan sistolit itu sangat-sangat spesifik penciri dari serikokalisis. Kemudian ada epidermis dengan mesofil seperti ini. Dan juga ada rambut penutup multiseluler ya. Kalau kalian lihat lebih jelas ya, minimal dia terdiri dari 2, bisa juga lebih gitu ya. Kemudian ada berkas pembuluh. Biasanya berkas pengangkut seperti itu. Dan yang terakhir ada sel-sel parenkim. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini ya. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung saja pada akun saya. Bisa dilihat di layar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.